Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Tarji Miasar dari Prodi Manajemen. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Manajemen Resiko. Ini saya akan memilih menganalisis dan evaluasi resiko dalam usaha atau bisnis restoran. Restoran merupakan salah satu bisnis yang mencakup berbagai skala dari usaha kecil menengah UMKM hingga pada cakupan yang besar. Berikut analisis resiko yang dihadapi oleh pebisnis restoran sebagai berikut. Yang pertama, resiko operasional. Di antaranya kegagalan sistem atau peralatan. Contohnya, peralatan memasak yang kurang bagus, mesin kasir yang lambat, sehingga berdampak terjadi keterlambatan pelayanan yang akan mengakibatkan kehilangan pelanggan. Kemudian, kesalahan manusia atau pekerja. Contohnya, karyawan membuat kesalahan dalam memasak. Pelanggaran terhadap standar melayani pelanggan. Yang bisa berdampak terjadi komplain dari pelanggan dan berpotensi adanya keracunan makanan serta menimbulkan kerugian hukum. Yang kedua, resiko keuangan. Di antaranya, fluktuasi harga bahan baku. Contohnya, harga bahan baku makanan yang sering berubah-ubah, sehingga berdampak terjadinya kenaikan biaya produksi dan akan berpengaruh pada penurunan margin keuntungan. Kemudian, penurunan penjualan. Contohnya, kompetisi yang ketat dari restoran lain atau perubahan preferensi yang bisa berdampak terjadi pendapatan menurun hingga dapat menyebabkan kebangkrutan. Yang ketiga, resiko reputasi. Di antaranya, kritik di media sosial. Review negatif dari pelanggan dapat menyebar dengan cepat, sehingga berdampak terjadinya kehilangan konsumen dan penurunan citra dari restoran. Yang keempat, risiko hukum. Di antaranya, tidak memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan. Contohnya, pemeriksaan oleh Badan Pengawas BPOM atau Dinas Kesehatan, yang bisa berdampak terjadi penutupan sementara atau dikenakan denda. Kemudian, ketidakpatuhan pada regulasi tenaga kerja. Contohnya, konflik dengan karyawan terkait hak pekerja, yang bisa berdampak terjadi tuntutan hukum atau demonstrasi. Kemudian, resiko yang terakhir adalah resiko lingkungan. Di antaranya bencana alam. Contoh, terjadinya banjir, gempa, atau serangan penyakit menular secara tiba-tiba. Dampak dari hal tersebut terjadi gangguan operasional dan penurunan jumlah pelanggan. Kemudian, kita lanjutkan ke evaluasi resiko. Yang pertama, evaluasi resiko operasional. Di antaranya, mitigasi kegagalan sistem atau peralatan. Contoh, rutin melakukan pemeliharaan pada peralatan dapur, menyediakan cadangan peralatan yang penting, menggunakan sistem kasir yang berbasis cloud atau digital yang lebih ada. Kemudian, evaluasi mitigasi kesalahan manusia. Contoh, memberikan pelatihan rutin tentang standar operasional atau SOP dan standar kebersihan pada karyawan. Kemudian, menggunakan checklist untuk memastikan kualitas makanan. Yang kedua, evaluasi resiko keuangan. Di antaranya, mitigasi fluktuasi harga bahan baku. Contoh, menjalin kontrak dengan pemasak tetap untuk harga yang stabil, penganekaragaman menu untuk menyesuaikan bahan baku yang lebih terjangkau. Kemudian, mitigasi penurunan penjualan. Melakukan promosi dan diskon pada waktu tertentu. Mengoptimalkan platform online seperti GrabFood, GoFood, dan media sosial lainnya untuk pemasaran. Yang ketiga, evaluasi resiko reputasi. Di antaranya mitigasi kritik di media sosial. Contoh, mempekerjakan tim media sosial untuk merespon keluhan dengan cepat dan secara profesional. Mengadakan survei kepuasan pelanggan secara rutin. Kemudian yang keempat, evaluasi resiko hukum. Di antaranya, mitigasi kepatuhan standar pangan. Contoh, menjaga kebersihan dapur dan bahan makanan sesuai regulasi. Memastikan semua izin usaha dan sertifikasi BPOM halal diperbarui secara berkala. Kemudian ada mitigasi resiko tenaga kerja. Contoh, memenuhi hak-hak karyawan sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan, menyediakan lingkungan kerja yang adil dan nyaman. Yang kelima atau terakhir, ada evaluasi resiko lingkungan. Di antaranya, mitigasi gangguan eksternal. Contoh, membuat asuransi usaha untuk melindungi dari bencana alam. Kemudian menyediakan layanan antar makanan untuk menjaga pendapatan selama krisis seperti pandemi. Berikut yang bisa saya sampaikan terkait analisis dan evaluasi.